Pemirsa, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Harvey Muiz terkait kasus korupsi tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Atas putusan tersebut, suami dari artis Sandra Dewi itu pun tetap dihukum pidana penjara selama 20 tahun sebagaimana putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tahap banding. Penolakan kasasi Harvey Muiz itu diputus pada 25 Juni 2025 oleh Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto, sedangkan bertindak sebagai anggota Majelis Hakim 1 dan 2 yakni Arison Megajaya dan Ahmad Pujoarsoyo. Adapun permohonan kasasi Harvey itu sebelumnya terregister dengan nomor 5009K garing PID.SUS 2025. Setelah adanya putusan tersebut, maka status perkara korupsi yang menjerat Harvey Muiz telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Suami dari artis Sandra Dewi itu pun tetap dihukum pidana penjara selama 20 tahun, sebagaimana putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tahap banding. Seperti diketahui sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis terhadap terdakwa kasus korupsi tambang niaga komoditas timah Harvey Muiz dari 6,5 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Teguh Haryanto menyatakan Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan pertama dan kedua primer Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, Harvey juga dijatuhi pidana denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 8 bulan penjara. Tidak hanya itu, dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga memperberat uang pengganti terhadap Harvey, yakni sebesar 420 miliar rupiah, subsidiar 10 tahun penjara. Dengan ketentuan apabila Harvey tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sejumlah aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU seperti rumah, kondominium, mobil mewah, tas bermerek hingga perhiasan dirampas untuk negara. Juli Suwarti dan Ketus Madiase melaporkan.